Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adriana Dwi Smita, merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Palembang yang berasal dari SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani rekan sejawat saya yang bernama Miss Miftahul Jannah, yang merupakan salah satu dari guru matematika kelas 7. Nah, ini sudah hadir bersama saya via Jimit ya, via pertemuan daring. Apa kabar Miss Miftah? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Miss Mita. Oke, nah hari ini ya mohon maaf sekali saya mengganggu waktunya, kan tidak mungkin kan saya untuk datang ke sekolah untuk saat ini, jadi kita via meeting seperti ini ya Miss ya, tapi tidak mengurangi, mudah-mudahan tidak mengurangi sharing kita. Jadi hari ini kita melakukan percakapan observasi Miss ya, pra-observasi. Setelahnya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Miss MG ya dalam bentuk supervisi. Tuh. Setelahnya itu kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya. Nah, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengevaluasi jalan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Miss MG itu sendiri. Dengan alasan kenapa kita melakukan percakapan observasi ini, agar bisa lebih prepare atau siap untuk proses pembelajaran dan memberikan hal yang baik kepada muridnya ya Miss MG ya. Nah, Miss MG, saya ingin bertanya nih, pertanyaan pertama nih. Sebenarnya apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Miss M capai nih? Nah, jadi untuk materi yang ingin saya ajarkan yaitu bilangan eksponen dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu siswa dapat mampu memahami konsep bilangan eksponen dan juga sifat-sifat bilangan eksponen. Oke, jadi tentang eksponen ya, pemangkatan ya. Iya. Oke. Nah, jadi gini, aspek apa saja sih yang akan Miss MG kembangkan dalam materi ini? Jadi untuk aspeknya ada 3 hal yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama aspek kognitif, keterampilan dan juga yang terakhir aspek sikap. Oke ya, 3 ya. Nah, terus bagaimana nih rancangan yang Miss MG akan lakukan terkait modul atau pendekatan, model ya maksud saya, atau pendekatan serta metode pembelajaran yang akan Miss gunakan untuk pembelajaran materi eksponen ini? Jadi strategi pembelajaran yang akan dilakukan yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan model pembelajarannya yaitu discovery learning dan metode diskusi dan tanya jawab. Oke, jadi seperti itu ya, Masya Allah sekali, lengkap sepertinya ini apa yang akan Miss MG lakukan. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dari Miss MG itu sendiri? Untuk medianya saya menyesuaikan dengan perkembangan zaman di abad 21 ini. Saya Ya. memanfaatkan media digital seperti web learning, lalu ada Canva untuk slide presentasi dan video dan juga saya menyertakan Kahoot dalam media pembelajaran saya. Oke, luar biasa sekali ya menjawab ke apa namanya tuh perkembangan abad ke-21. Menarik sekali. Jadi saya penasaran nanti kita mau melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Miss sendiri. Nah, kira-kira Miss waktunya kapan nih, kelas mana yang bisa saya gunakan untuk mengobservasi Miss MG ini? Insya Allah untuk jadwalnya bisa di hari Kamis tanggal 14 November 2024 Miss di kelas Valid mungkin ya Miss ya di jam 13.35 sampai dengan selesai. Oke, oh berarti di kelas solid ya nanti di jam siang ya. Berarti hari Kamis, nah saya akan Iya. coba ke sana ya. Oke, nanti saya akan jadwalkan ya Miss ya, di hari Kamis ya Miss, kita akan bertemu lagi. Setelah itu saya akan masuk dan mengamati bagaimana jalannya proses pelajaran yang Miss lakukan. Nanti setelah ini, setelah saya melakukan pra-observasi, lalu saya observasi Miss atau mengamati pelajaran proses, kita akan melakukan kegiatan pasca observasi ya Miss ya. Nah, itu ya. Jadi baiklah, kira-kira yang Miss MG dapatkan berdasarkan percakapan kita nih melalui via online seperti ini apa ya? Gitu. Alhamdulillah Miss ya, setelah Miss Mita memberikan informasi, saya lebih mempersiapkan lebih baik lagi perangkat yang akan saya gunakan sebelum memulai pembelajaran. Oke, alhamdulillah Miss ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi nih di hari Kamis nanti. Sampai jumpa di hari Kamis. Terima kasih atas waktunya ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Mita. Ya, sama-sama. Silakan boleh live ya Miss ya.
Al-Fatihah. Sifat-sifat bilangan eksponen. Yang pertama, pembagian bilangan berpangkat. A pangkat M dibagi A pangkat M. Misal A sama 4 dan M sama 3 dan N sama 2. 4 pangkat 3 4 pangkat 2. Caranya seperti 4 kali 4 per 4 kali 4. 4 yang kita coret 1, 2, 3 jadi 4 pangkat 1. Sama aja dengan 4 pangkat 3 minus 2. Sama dengan A pangkat M minus N. Jadi apa definisi bilangan eksponen? Ada yang bisa tunjuk tangan? Definisi bilangan eksponen. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat yaitu kalian berulang. Kalian berulang. Lalu sifat bilangan eksponen yang kita pelajari tadi ada berapa? Ada 5. Yaitu yang pertama, kalian bilang kalian memiliki angka basis yang sama. A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N dapat disederhanakan menjadi A pangkat M iya ditambah. Kalau misalnya angka basisnya sama dalam perkalian berarti kita pelajari yaitu scientific notation atau notasi ilmiah. Jadi jangan lupa dipelajari, materinya udah bisa loh di web. Minggu depan kita akan mempelajari tentang materi notasi ilmiah tersebut. Oke, apakah ada yang ditanyakan tentang materi bilangan eksponen? Kalau tidak, kita tutup pelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan mengadakan kegiatan pasca observasi bersama dengan rekan saya Miss Miftahul Jannah. Yang kemarin kita sudah melakukan kegiatan pasca observasi, Miss ya. Kegiatan observasi, lalu tadi sudah kita lakukan kegiatan observasi juga. Oke, Miss MG, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Miss. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan kegiatan observasi. Tadi saya sudah masuk ke kelas Miss untuk melihat proses pembelajaran. Nah, hari ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Miss MG terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Jadi hari ini kegiatan observasi yang akan saya lakukan, pasca observasi maksud saya ada beberapa pertanyaan terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Miss lakukan. Pertanyaan pertama, Miss ya, bagaimana perasaan Miss MG setelah melakukan kegiatan pembelajaran tadi? Alhamdulillah kegiatan pembelajaran tadi berjalan dengan baik dan lancar. Oke, alhamdulillah belajar dengan baik dengan lancar. Oke, karena sudah berjalan baik dengan lancar, pertanyaan selanjutnya itu kira-kira nih Miss, area pengembangan apa yang ingin Miss lakukan, lalu bagaimana caranya? Seperti itu. Kalau untuk pengembangan ada 3 aspek, Miss, yaitu kognitif, keterampilan, dan juga sikap. Untuk aspek kognitifnya yaitu melalui presentasi siswa dapat memahami konsep bilangan eksponen dan juga sifat-sifat bilangan eksponen. Lalu untuk aspek keterampilannya yaitu siswa dapat mengaplikasikan serta memahami sifat-sifat bilangan eksponen dalam menyelesaikan masalah dengan berdiskusi secara berkelompok secara heterogen tadi. Lalu untuk area sikapnya melalui penugasan yang kalau tadi itu bentuknya games, Miss. Peserta didik dapat menuntaskan tugas-tugas yang diberikan oleh guru dalam bentuk LKPD. Oke, berarti yang saya tangkap di sini ada 3 hal yang ingin dikembangkan ya, tadi kognitif, sikap, dengan keterampilan. Nah, lalu Miss, alhamdulillah sebenarnya hal ini sudah berjalan dengan baik ya, proses pelaksanaan tadi sudah saya melihatkan sudah berjalan dengan baik. Namun sudah membagi siswa juga sesuai dengan kebutuhan belajarnya ya. Tadi ada siswa yang kinestetik, lalu visual dengan audio visual, itu sudah menjawab gaya belajar siswa. Nah, Miss, pertanyaan selanjutnya nih, kira-kira nih pada proses pembelajaran tadi ada nggak sih merasa kekurangan atau kendala yang Miss hadapi pada saat proses pembelajaran tadi? Untuk kendalanya yaitu karena kan nggak semua siswa itu sama, jadi ada siswa yang memiliki kemampuan atau daya tangkap yang kurang, Miss, dalam mengerjakan LKPD-nya. Jadi saat presentasi pun mereka mengalami kendala karena kurang memahami materi yang diberikan tadi. Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi masih belum maksimal. Oke, jadi ada beberapa hal yang terkait dengan daya tangkap siswa. Yang pertama, yang kedua itu yang saya tangkap ya Miss ya, pembelajaran diferensiasi yang masih belum maksimal. Oke, nah selanjutnya Miss, ini kan ada kendala nih. Kira-kira apa rencana Miss ke depannya untuk memperbaiki hal ini? Jadi saya mencoba untuk mengevaluasi diri saya. Saya akan berusaha untuk memperbaiki hal-hal tersebut, lalu mencoba menggunakan metode yang lebih bervariasi agar dapat menjawab kebutuhan gaya belajar siswa. Lalu mencoba juga untuk melakukan refleksi bersama siswa terkait proses pembelajaran yang dilaksanakan. Apakah ada hal-hal yang perlu diperbaiki, sehingga saya tahu bagaimana perasaan siswa saya setelah pembelajaran tadi. Oke, jadi yang saya tangkap di sini langkah yang Miss lakukan itu sudah sangat baik sekali menjawab kendala tersebut. Yang penting kita mengevaluasi diri kita ya. Jadi biar kita tahu apa sih menjadi kekurangan diri kita. Lalu kendala selanjutnya itu berusaha untuk memahami ya penerapan pembelajaran dengan berdasarkan pendekatan berdiferensiasi yang tadi memang belum terlihat ya Miss ya, tapi namun untuk kedepannya mudah-mudahan dapat diproses dengan baik ya Miss ya. Lalu selanjutnya juga apalagi Miss tadi Miss siswa pada saat oh ya tadi saya melihat pada saat refleksi terakhir ya belum muncul nih pada saat Miss sudah menjelaskan ya, sudah menemukan bahwasanya ada kendala di situ, belum melakukan kegiatan refleksi bersama siswa. Itu sangat penting sekali ya Miss ya sebenarnya. Nah yang saya tangkap itu tapi kira-kira Miss, setelah kita tahu dari hasil evaluasi tadi, tahu apa kendala kita, kira-kira dalam memperbaikinya sudah paham juga Miss, sudah memperbaikinya. Kira-kira Miss kedepannya kapan nih mau melaksanakan rencana hal ini gitu, mau dilaksanakan kira-kira? Secepatnya ya, atau pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu dimulai dari hari Selasa, berarti nanti akan saya lakukan di hari Senin dan Selasa. Saya mencoba.
Berarti untuk kedepannya Miss MG akan mulai melakukan perubahan seperti itu ya. Iya. Perubahan tadi terkait perubahan tadi, mungkin nanti kita bertemu lagi di hari Selasa ya. Saya lihat kembali bagaimana proses pembelajarannya Miss, mudah-mudahan sudah lebih baik lagi. Selain itu, nah itu saja sepertinya Miss pertanyaan dari saya. Ada lagi yang ingin mau disampaikan kira-kira Miss? Kayaknya nggak ada lagi deh Miss. Oke, alhamdulillah Miss ya, sudah selesai kita melakukan kegiatan pasca observasi. Saya berharap Miss dapat melakukan apa yang sudah Miss lakukan lebih baik lagi. Tentunya tadi beberapa catatan seperti pembelajaran berdiferensiasi yang mungkin nanti akan segera Miss lakukan di kelas ya, terus melakukan refleksi terhadap siswa. Oke, bagaimana perasaannya Miss setelah melakukan pasca observasi bersama saya? Alhamdulillah setelah melakukan observasi dan yang Miss Mita lakukan membuka pikiran saya untuk mengevaluasi diri. Tentu akan saya segera lakukan dan saya akan mencoba menerapkan di kelas selanjutnya dan di pertemuan selanjutnya. Dengan begitu saya harap saya dapat lebih baik lagi dalam melakukan pembelajaran. Oke, itu ya Miss ya. Nanti insya Allah saya akan bertemu lagi mungkin dengan Miss pada saat jam pembelajaran ya, biar kita sama-sama mengevaluasi diri. Itu saja Miss kegiatan kita. Terima kasih banyak atas bantuannya ya. Alhamdulillah selama 3 hari yang lalu ya kita melalui Zoom lalu kita bertemu langsung hari ini melalui kegiatan pra-observasi, observasi dan pasca observasi. Semoga saya mendoakan semoga Miss bisa lebih baik lagi ke depannya ya, amin. Itu saja Miss ya. Kita terima kasih Miss atas ya, bimbingannya. ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Miftah dan Bu Rita, alhamdulillah untuk observasinya sudah selesai. Menurut pengamatan saya, mulai dari coaching pra observasi, kemudian kegiatan observasi Islam dan coaching pasca observasi tadi sudah berjalan dengan lancar, dengan baik. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk Miftah, diferensiasinya itu kan ada 3 ya, diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi tidak harus semuanya muncul, boleh dipilih salah satu saja yang mau ditampilkan di mana di kelas itu. Jadi ada diferensiasinya gitu ya. Boleh kalau mau konten saja boleh, tidak harus 3-3-nya muncul gitu ya. Kemudian untuk di akhir pelajaran itu kan sebaiknya ada refleksi, karena kalau kita belajar tanpa refleksi itu nanti manfaatnya kurang. Jadi apapun pelajarannya pada hari itu kita biasakan refleksi. Salah satu refleksinya bisa dengan 4P. Yang pertama itu peristiwa apa yang terjadi, apa yang kita alami pada saat itu. Kemudian perasaan siswa bagaimana kita tanya sama mereka. Kemudian pelajaran apa yang bisa diambil dan baik untuk di akhir pelajaran kalau bisa dibiasakan untuk melakukan refleksi. Refleksi bisa salah satunya dengan 4P, dengan peristiwa, perasaan, pelajaran yang bisa diambil dan perencanaan ke depannya. Dan ajak siswa untuk melakukan refleksi setiap harinya, mungkin bisa disuruh ke depan perwakilan dari mereka untuk menyampaikan bagaimana perasaan selama ikut pelajaran, terus pelajaran apa yang bisa diambil, rencana ke depannya bagaimana. Mungkin itu saja yang menjadi penekanan saya, dan kebiasaan supervisi berbasis coaching seperti ini ya, supervisi akademik berbasis coaching seperti ini kalau bisa dibudayakan sehingga bisa saling memberikan umpan balik dan meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Oke, terima kasih banyak Pak Selama atas umpan baliknya, semoga lagi untuk saya dengan Miss Mita juga untuk